Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi ini merupakan istilah yang mulai sering digunakan sejak tahun 1980-an. Jadi, globalisasi adalah sebuah kebergantungan masyarakat antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Jadi seperti saat ini, kita hidup dalam era globalisasi karena banyaknya perkembangan teknologi yang sekarang mau tidak mau harus kita ketahui dan kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Revolusi teknologi merupakan perubahan sosial secara drastis dalam struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Kita bisa lihat dari sistem pertanian di Mesopotamia, mesin cetak Gutenberg dan Renaissance, abad eksplorasi, dan revolusi industri. Kita mulai dari sistem pertanian di Mesopotamia. Revolusi teknologi dimulai ketika warga Mesopotamia belasan ribu tahun yang lalu mengenal sistem pertanian. Dikenalnya sistem pertanian menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan meramu. Jadi kita telah mempelajari mengenai manusia purba di mana hidup awalnya berpindah-pindah, kemudian sudah mulai menetap, dan untuk mendapatkan makanan mereka melakukan perburuan, kemudian hasil perburuannya itu diramu menjadi makanan yang untuk kelangsungan hidup mereka. Yang berikutnya adalah mesin cetak Gutenberg dan Renaissance. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1448 menjadi salah satu faktor utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah masa Renaissance dan abad pencerahan. Renaissance ini ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan yang memulai sebuah lingkaran yang saling memajukan. Jadi itu tadi contoh mesin cetak Gutenberg. Sekarang kita beralih ke abad eksplorasi. Jadi perintisnya adalah Vasco da Gama, Cabral, Magellan, dan Christopher Columbus yang mengeksplorasi dunia dalam rangka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Jadi sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas 11 yang lalu, ada beberapa atau ada penjelajah dari luar yang mencari sumber-sumber
Selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri ini dipahami sebagai perubahan radikal atau revolusi dalam penggunaan mesin dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Jadi perubahan radikal ini yang awalnya dalam memproduksi barang dan jasa menggunakan tenaga manusia atau secara manual dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, kemudian berubah menjadi atau beralih ke penggunaan mesin atau mekanisasi. Revolusi industri ini terjadi di Inggris, kemudian berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, serta ke berbagai belahan dunia. Khusus di Asia, revolusi industri diprakarsai oleh Jepang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang sangat maju dan berkembang dalam bidang teknologi. Sekarang ini masih banyak produk-produk dari luar negeri, misalnya dari Jepang, yang masuk ke Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Jadi penemuan-penemuan dalam revolusi industri tahap pertama ini memicu penemuan-penemuan lain pada periode berikutnya. Sekarang kita beralih ke perkembangan ruang angkasa. Perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Jadi perang dingin itu bukan dalam arti bahwa negara Amerika dan Uni Soviet itu misalnya berperang pada saat musim dingin. Itu bukan arti yang sesuai dengan kata perang dingin. Jadi perang dingin itu artinya perang dalam bentuk perlombaan atau perlombaan antara kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mempengaruhi negara-negara lain agar mengikuti sistem mereka. Jadi Amerika dan Uni Soviet ini berlomba untuk mencapai ruang angkasa. Itu tadi salah satunya dalam perang dingin. Jadi Amerika sejak dulu dengan Uni Soviet itu selalu bersaing, tapi dalam perang dingin ini mereka bukan bersaing dalam hal berperang dalam arti sesungguhnya yang menggunakan yang mengakibatkan korban jiwa seperti yang kita ketahui, tapi mereka berperang atau berlomba dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi salah satunya ini adalah ruang angkasa. Jadi persaingan ini diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1957, yang dengan segera disusul oleh Amerika Serikat pada bulan Januari 1958 dengan meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Kemudian pada April 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin dengan mengendarai kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam. Puncak prestasi dicapai ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 17 Juli 1968. Kemudian pada sekitar tahun 1970-an,
pada 15 Oktober 2003 berhasil juga mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah mengirimkan manusia ke luar angkasa. Jadi pada awalnya itu Uni Soviet mengirimkan Yuri Gagarin untuk keluar angkasa, kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang mengirimkan Neil Armstrong, dan negara yang ketiga yaitu Tiongkok. Pada tanggal 31 Mei tahun 1962 dibentuklah Panitia Astronautika. Jadi panitia ini merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Kemudian dari situlah lahir proyek Litbang, roket ilmiah dan militer awal pada 22 September 1962. Pada 27 November 1963, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan 8, pemerintah kemudian mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi 8 ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Setelah itu ada juga proyek Manhattan yang merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya atau Inggris antara tahun 1942 sampai 1946. Proyek Manhattan Amerika Serikat ini kemudian membangun dan menguji bom atom pertama yang dibuat pertama kali pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Bom atom itu kemudian digunakan untuk meluluh lantakkan kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945, di mana setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tidak lama setelah itu Indonesia pun segera merencanakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain pengembangan bom, pengembangan nuklir juga dilakukan di negara-negara yang semula tidak memiliki nuklir atau yang disebut dengan non-nuclear weapon states, di mana negara-negara tersebut antara lain India, Pakistan, dan Israel. Dan tidak berhenti sampai di sini, pengembangan senjata nuklir juga dilakukan oleh Iran, kemudian disusul oleh Korea Utara yang telah melakukan 2 kali uji coba, yaitu pada 9 Oktober 2001 dan 25 Mei 2009. Selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini karena rudal dapat dipasangi hulu ledak senjata kimia atau biologi, meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya. Di era modern atau digital ini, ancaman tidak selalu bersifat fisik. Senjata itu misalnya dapat berupa varian virus komputer. Salah satu contoh senjata jenis ini ialah Stuxnet. Jadi bukan hanya virus komputer, kita yang saat ini menggunakan handphone atau Android pun biasa diserang oleh virus-virus
yang bisa merusak data-data yang ada dalam komputer, laptop, atau Android yang sementara kita gunakan. Jadi anak-anakku harus waspada atau hati-hati dalam membuka file-file yang bersumber dari internet, karena kadangkala file tersebut itu bisa membawa virus sehingga mempengaruhi data yang ada dalam laptop, komputer maupun HP kita. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Dan yang tidak kalah canggihnya adalah pesawat nirawak atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Jadi sekarang untuk pengambilan gambar misalnya dari atas, kita biasa melihat orang-orang menggunakan drone yang seperti pesawat mini untuk mengambil gambar dari berbagai sudut, terutama gambar dari jarak jauh yang berada jauh di atas kita. Beda dengan menggunakan kamera biasa atau handphone yang selalu kita pegang, itu terbatas jarak pengambilan gambarnya. Jadi drone ini termasuk teknologi yang sangat canggih di era modern saat ini. Pada abad 20 ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam mengubah peradaban manusia, seperti sinar laser. Jadi semua inovasi baru yang bermunculan itu pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Jadi contohnya seperti sinar laser. Dampak positifnya sebagai alat pemotong dalam operasi mikro. Namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat digunakan untuk menciptakan bom atom. Pembangkit listrik tenaga nuklir juga menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Terus serat optik melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Televisi. Jadi televisi itu tidak hanya menghibur, tetapi juga mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi, membawa penonton lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Jadi sebelum munculnya televisi, mungkin di rumah anak-anakku sekalian masih biasa menemukan radio, di mana radio ini merupakan salah satu alat atau teknologi informasi yang bisa menghasilkan suara, namun tidak dapat menghasilkan gambar. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, kemudian muncullah yang namanya televisi. Jadi televisi ini bisa menghasilkan, selain menghasilkan suara, juga bisa menghasilkan gambar, sehingga memudahkan kita untuk memahami atau mengerti informasi atau berita yang disampaikan. Inovasi yang lain yaitu transistor. Pada tahun 1958, sirkuit terpadu pertama yaitu sekelompok transistor pada sebuah chip silikon tunggal diciptakan, menggembar-gemborkan abad komputerisasi modern. Kemudian teknologi nirkabel. Hari ini ponsel, pager, dan satelit memungkinkan orang untuk berkomunikasi
memata-matai musuh, melacak cuaca, dan mengelilingi dunia dengan lebih presisi dan mudah. Jadi seperti yang kita gunakan saat ini, ponsel itu di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang baik melalui suara maupun video atau video call dengan jarak jauh. Jadi meskipun misalnya kita berada di sini, kemudian orang yang kita hubungi berada jauh dari kita tetap bisa berkomunikasi. Tidak seperti zaman dulu yang hanya menggunakan media surat menyurat. Sekarang sudah canggih, kita bisa berkomunikasi melalui ponsel pintar. Tapi anak-anakku harus memanfaatkan teknologi saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang negatif, terutama anak-anakku yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 12, sebentar lagi akan menghadapi ujian. Jadi gunakanlah ponsel kalian dengan sebaik-baiknya untuk mencari informasi yang berhubungan dengan pelajaran yang kalian pelajari. Penerbangan luar angkasa. Jadi perjalanan ruang angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit, pesawat antariksa, teleskop canggih, dan stasiun luar angkasa internasional yang direncanakan. Inovasi baru yang lain yaitu radar yang dapat mendeteksi pesawat dan permukaan kapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar juga membantu sekutu memenangkan Perang Dunia II. Seperti saat ini, biasakan ada pesawat atau kapal yang jatuh ataupun tenggelam. Jadi untuk mengetahui di mana lokasi pesawat atau kapal itu, karena kecanggihan teknologi yang baru berada, kita bisa mengetahui keberadaan kapal dan pesawat dari jauh. Jaringan global berupa ATM. Jadi ATM ini merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri yang dimulai pada tahun 1969 yang memungkinkan kita untuk melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun kita inginkan. Jadi sekarang kita tidak perlu mengantri lagi di bank hanya untuk misalnya menarik atau mengirim uang. Kita bisa menggunakan ATM, di mana gerai-gerai ATM ini banyak tersebar di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Satelit komunikasi yang berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global, sehingga suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian internet. Jadi peluncuran satelit pertama di dunia yaitu Sputnik 1 oleh Uni Soviet memberikan katalisator yang diperlukan dalam bentuk jaringan komputer. Seperti yang kita gunakan selama masa pandemi ini kan, mau tidak mau anak-anakku semua harus menggunakan jaringan internet agar bisa memperoleh pelajaran dari bapak atau ibu gurunya. Namun seperti yang telah ibu katakan tadi, bahwa gunakanlah teknologi itu secara baik yang bermanfaat untuk Ananda dan bisa memberikan manfaat bagi Ananda. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.